Misalnya tadi Prof. Mahfud MD di Aceh, di Sabang, menyampaikan bahwa salah satu program unggulan yaitu perhatian kepada guru-guru ngaji, kepada guru-guru agama yang sebelum ini mungkin dipandang sebelah mata dan mungkin ada perhatian dari pemerintah daerah, tapi belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ini yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, karena guru ngaji, guru musola, kiai kampung, dari langgar, dari masjid-masjid memiliki jasa yang luar biasa untuk program literasi baca Al-Quran bagi anak-anak Muslim yang ada di Indonesia. Selama ini mungkin guru ngaji hanya diberi perhatian oleh orang-orang tua yang kebetulan anak-anaknya belajar ngaji, padahal guru-guru ngaji itu memiliki tingkat kerumitan yang paling kompleks. Kenapa? Karena mulai ngajari dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Memulai belajar ngaji, itulah sebenarnya yang menjadi perhatian. Semestinya negara juga memperhatikan guru-guru ngaji. Kemudian juga Mas Ganjar dari Merauke juga menyebutkan salah satu program dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah memperhatikan kesehatan manusia Indonesia dengan mencanangkan program satu desa, satu puskesmas, satu dokter. Jadi untuk kesehatan masyarakat yang diprioritaskan adalah penyuluhan kesehatan, bukan nunggu orang sakit dulu baru diobati, tapi tindakannya lebih kepada preventif, pencegahan. Bagaimana menjadi sehat, bagaimana menghindari penyakit, bagaimana agar tidak sakit, bagaimana membangun kehidupan lingkungan yang sehat. Itu kan tugasnya puskesmas sebenarnya. Sebenarnya orang datang ke puskesmas lebih untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan, bukan mau berobat. Nah ini sebenarnya. Jadi disitulah disebutkan ada pepatah Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah penyakit dengan membangun manusia yang sehat, itulah salah satu dari visi membangun satu desa, satu puskesmas. Kemudian juga misalnya Mas Ganjar juga mencanangkan di setiap kabupaten ada beberapa SMK gratis yang berbasis asrama seperti yang ada di Semarang, dengan peningkatan kualitas kesehatan, dengan memperhatikan pendidikan bagi masyarakat anak-anak kita, maka disitulah tujuan membangun sumber daya manusia Indonesia yang baik, semakin baik untuk ke depan. Jadi ini adalah visi misi program-program dari pasangan Ganjar Mahfud yang sudah mulai dibicarakan pada hari ini, dimulai kampanye. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita juga diminta, ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memenangkan capres kita Ganjar Mahfud, maka kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat keistimewaan yang ada capres kita. Apa keistimewaan dari Ganjar Mahfud? Tentu saja terletak kepada rekam jejak. Ini yang tidak dimiliki oleh pasangan capres cawapres yang lain. Boleh dibandingkan antara Mas Ganjar yang pernah menjadi anggota DPR, yang kemudian menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah dan sukses membangun Jawa Tengah, dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dengan Pak Anies, saya warga Jakarta, mengetahui bagaimana salah satu dari masalah-masalah yang dibangun oleh Pak Anies ketika menjadi gubernur Jakarta. Pak Prabowo apalagi ada rekam jejak Pak Prabowo dalam masalah-masalah misalnya tindakan-tindakan
kekerasan zaman dulu. Ini disampaikan karena ini bukan hoax. Pak Prabowo itu sampai sekarang masih dilihat sebagai dipecat dari tentara bintang 3 karena terlibat dalam penculikan aktivis. Kita sampai ke masyarakat ini bukan fitnah. Kenapa? Ini untuk menilai rekam jejak. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, semua calon itu pasti akan bicara yang manis-manis, ngomong yang baik-baik, program yang baik. Tapi kita bisa menilai mana orang yang bisa dipercaya atau tidak kalau kita tidak melihat rekam jejaknya. Seperti halnya ketika kita mau memilih, misalnya Bapak Ibu mungkin punya anak perempuan atau laki-laki, ada calon mantu yang datang. Pasti Bapak Ibu sekarang akan melihat rekam jejak latar belakang calon mantu saya ini gimana. Pasti kan ya? Nah, kalau dia datang dari keluarga yang baik-baik atau bagus dan pendidikannya dan sebagainya, ya bisa dijadikan sebagai menantu. Tapi kalau misalnya dengar, wah menantu ini pernah melakukan kekerasan, punya rekam jejak yang tidak baik, tentu saja Bapak Ibu semua tidak akan pernah memilih calon menantu seperti itu. Nah, seperti halnya juga kita memilih calon pemimpin kita juga harus melihat rekam jejaknya. Prof. Mahfud MD rekam jejaknya jelas, pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi ketua MKD Yudikatif, kemudian eksekutif, menteri pertahanan pernah, sekarang menteri koordinator HAM, politik, keamanan, sampai sekarang luar biasa membongkar kasus Sambo, berani disebut oleh pendekar hukum, kemudian juga membongkar kasus korupsi Asabri, yayasan di ABRI itu adalah keberanian yang ditunjukkan oleh Profesor Mahfud MD. Mohon maaf jangan dibandingkan dengan Mas Gibran yang baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, yang kota Solo itu hanya terdiri dari 5 kecamatan. Banyuwangi saja 25 kecamatan. Ini Solo hanya 5 kecamatan. Masa mau dibandingkan dengan Profesor Mahfud MD yang memiliki latar belakang yang jelas? Ini kita sampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena waktunya pemilihan, waktunya kampanye, kita bisa menilai latar belakang. Bukan ingin untuk menjatuhkan, tapi kita bisa menilai. Kalau menjatuhkan artinya kita memberikan fitnah. Zaman dulu Pak Jokowi dituduh PKI, ya kan? Nah itu fitnah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita menilai kualitas seseorang, menilai rekam jejak seseorang dengan fakta-fakta yang ada, itu dibenarkan karena itu merupakan juga bagian dari pendidikan politik di masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya diperdengarkan dengan gimmick-gimmick, dengan gaya-gaya yang nggak jelas kampanye. Sekarang ada istilah gemoy-gemoy itu. Nggak jelas itu apa maksud dari gemoy. Kita mau mencari pemimpin yang baik untuk 2024, bukan mencari bayi sehat. Kalau bayi gemoy bagus, dia gemuk, dia sehat, oke, setuju. Tapi kalau pemimpin bukan dilihat dari struktur tubuhnya, bukan yang kurus, bukan soal gemuk, ya, tetapi apakah dia bisa melayani secara cepat kemauan, keinginan warga negara Indonesia. Nah ini sekedar pengantar untuk menjadi panduan ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara, bertemu dengan yang lain-lainnya ketika ditanya kenapa harus memilih Ganjar Mahfud, karena yang pertama hanya Ganjar Mahfud yang memiliki rekam jejak yang jelas, rekam jejak keberanian melawan mafia hukum, melawan orang-orang yang melanggar hukum meskipun dia orang-orang yang memiliki bintang yang banyak. Kasus Sambo yang ditembak itu adalah baru brigadir, yang dituduh adalah baru baru Bayangkara, Bayangkara 2, yang kemudian lawannya adalah Jenderal Polisi Bintang 2, dibongkar oleh Profesor Mahfud MD dengan penuh keberanian. Nah ini kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Nah inilah kita cara untuk menyampaikan kira-kira seperti ini. Kemudian tentu saja kita bicara soal dengan misalnya Pak Haji Wagianto, anggota DPRD Dapil 2 yang juga mencalonkan lagi, nomor urutnya berapa Bu? Nomor 1. Alhamdulillah. Nah kita juga bisa menyampaikan soal rekam jejak dari Pak Haji Wagianto.
apa yang sudah dilakukan oleh beliau khususnya di Desa Buku, apa aja yang bisa beliau sudah bangun, kemudian membangun kepercayaan yang ada di masyarakat. Kehadiran beliau selama ini dalam masyarakat tidak ada nuansa elitis antara Pak Haji Wagianto dengan para warga sekitar. Ini juga disampaikan kepada masyarakat agar kita melihat bahwa dalam soal rekam jejak itulah kita bisa menilai calon-calon kita. Kemudian tentu saja saya juga menitipkan suara, menitipkan permohonan bantuan, karena insya Allah jika saya ditakdirkan oleh Allah dan dipilih oleh panjenengan dan juga oleh saudara-saudara yang lain, kita akan membangun komunikasi, melakukan kolaborasi. Kalau Pak Haji Wagianto sudah terbukti dengan program-program yang ada di daerah, nah kalau saya ditakdirkan juga akan membawa seperti halnya Pak Haji Wagianto membangun di desa ini, membangun di daerah ini, maka sebenarnya program-program dari pusat juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kalau saya diminta diminta misalnya masuk komisi apa, mau di sini tentang pertanian, masuk komisi 4, kita bisa membawa program-program yang ada di pusat. Dari soal pembibitan, soal pupuk, dari soal alat-alat teknologi pertanian dan sebagainya. Kalau misalnya aspirasi masuk untuk daerah pendidikan, komisi 10, ada namanya kartu Indonesia Pintar, bisa kita bawa, kita bisa bagikan kepada anak-anak kita yang ada di sini. Intinya adalah sebenarnya program-program yang ada di pusat itu juga bisa kita bawa, kita kolaborasikan dengan yang ada di daerah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ditanya soal paket Bapak Ibu ya, sebenarnya itu paketnya itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 untuk DPRD Pak Haji Wagianto, nomor 1. 2 saya sendiri untuk DPR RI, kemudian 3 untuk pilpresnya. Nah, nanti ini Mas Sirot juga sebenarnya provinsi juga ada nomor 4 ya, Mas Fajar ya, nomor 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sebenarnya. 1 untuk DPRD-nya, 2 untuk DPR RI-nya. DPRD-nya warnanya hijau, DPR RI-nya warna kuning, pilpresnya nanti warnanya abu-abu. Kemudian yang nomor 4 itu warnanya merah, surat suara. Dan nanti kita ada pertemuan lagi lah untuk tata cara mencoblos, kemudian mengenali warna-warna surat suara. Tapi untuk DPRD itu sudah jelas warnanya itu adalah hijau. Kemudian untuk provinsi itu warnanya merah, untuk DPR RI itu warnanya kuning, untuk pemilihan presiden warnanya abu-abu. Jadi Bapak Ibu kira-kira demikian. Ya, kira-kira demikian sebagai pengantar kenapa kita juga harus memenangkan Ganjar Mahfud, karena kita ingin pemimpin yang benar-benar berasal dari kita semua, dari masyarakat kita. Pak Ganjar orang biasa, orang tuanya juga biasa, tapi dipilih karena memiliki kerja yang luar biasa. Tidak mengandalkan dia anaknya siapa, keluarganya siapa, tetapi benar-benar mengandalkan kerja kerasnya. Sesuai ada pepatah Arab yang mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Seorang pemuda, seorang diri itu tidak pernah berkata ini bapakku, ini karena bapakku, tapi dia yang berkata inilah diriku yang bekerja secara luar biasa. Pak Ganjar seperti kita semua, rakyat yang biasa, rakyat yang sederhana ya, tapi karena prestasinya dicalonkan menjadi presiden saat ini, dan insya Allah kita akan terus memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, kepada Profesor Mahfud MD, dan juga di sini kepada Bapak Haji Wagianto. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap? Merdeka! Merdeka! PDI Perjuangan! Nah, kalau saya sebut PDI Perjuangan, jawabannya ya. Kalau saya sebut Ganjar Mahfud, jawabannya menang 1 putaran. Ya. Menang 1 putaran. Kita mulai ya. Merdeka! Merdeka!
PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa menurut saya. Terima kasih pula kepada Gus Muhammad Guntur Romli yang jauh-jauh hadir ke desa kami. Semoga beliau sehat dan sampai pulang selamat. Juga yang kedua kepada Bapak Haji Wagianto yang saya banggakan. Sini Pak, saya di rumah itu kumpulannya para tokoh-tokoh agama. Tapi kenapa saya cinta kepada PDI? Dulu ayah saya sebagai pangeran dunia wangsit dengan saya, len besok ya untuk ramai zaman, ojo pindah-pindah toko PNI, dulu PNI Pak, sekarang sudah PDI. Sampai sekarang ini masih tertantap wasiat-wasiat orang tua sebagai Tuhan dunia. Jadi saya tidak bisa melanggar hal-hal ini, saya tidak bisa melanggar asasi atau cita-cita orang tua saya. Yang kedua Pak, saya ajukan, saya kepinginnya apa? Di dusun kami ya insya Allah kemajuan ada. Cuman tempat informasi tempat jalanan Pak, antara Bubuk dan Warengan itu sangat gelap. Kalau malam sangat gelap. Saya mau rapat-rapat tuh gelapnya seperti ini. Tolong kepada Bapak Wagianto sebagai DPRI Dapil 2 Banyuwangi segera atau dipikirkan hal itu, penerangan jalan antara Bubuk dan sampai Warengan. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohidi matur nembah nuwun sangat Pak. Nggih, Pak Rohidi karena beliau melihat kinerja Pak Haji Wagianto seperti apa, ini tergerak hati beliau untuk sengkuyung bareng-bareng memenangkan beliau di 2024. Yang kedua terkait dengan LPJU Pak. Hari ini karena Pak Haji Wagianto yang masih dalam proses masih pencalonan kembali, insya Allah kita pikirkan Pak, sembari kita masih menunggu, karena kalau hari ini di Renja SKBD itu masih untuk LPJU masih di hold sementara Pak. Karena kenapa? Ini ngapunten karena saya juga yang bagian berkomunikasi dengan teman-teman SKBD. Yang sekarang kenapa kok LPJU di hold, di cancel Rien? Karena hari ini Pemda lebih fokus pada pembangunan jalan berupa pavingisasi, aspal dan lain-lain. Karena salah satu indikator kenapa kok menyampaikan paving itu dalam survei ini Pak. Jadi survei Pemda kemarin menyampaikan bahwa kebutuhan dibutuhkan masyarakat itu pertama jalan. Tapi Pak Haji Wagianto insya Allah kita mengusahakan Pak, berkomunikasi dengan dinas, pandungane mawon, Abah keparingi sehat, Pak Haji Guntur juga sehat, memperjuangkan aspirasi panjenengan sakit. Nggih, pandungane mawon insya Allah Pak sakit kita usahakan untuk menikah. Nggih, matur mbah nuwun Bapak.